dipersembahkan oleh pemirsa Wesal yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kepada segmen ketiga Talk to Business kita hari ini dengan narasumber kita Ustadz Iwan Kurniawan. Insyaallah kita sampai kepada sumber-sumber kesuksesan yang keempat. Setelah tadi diceritakan tentang istidraj, ya, yang pertama, kemudian ikhtiar, pintu sumber selanjutnya adalah keberkahan, dan kita sampai kepada pintu yang keempat yaitu ketakwaan. Tadi di segmen kedua kita sudah berbincang sedikit tentang apa itu sumber ketakwaan, dan kali ini kita akan elaborasi lebih mendalam lagi. Ustadz, apa saja amal-amal unggulannya yang perlu kita lakukan supaya kita bisa membuka sumber-sumber kesuksesan melalui jalan takwa ini? Itu bisa dijelaskan. Baik. Kita bisa melihat sumber seseorang mendapatkan sukses dari takwa itu dari cirinya. Ya. Bagaimana? Ketika kita melihat ciri itu, mudah-mudahan kita bisa mengikuti contoh real yang pernah terjadi. Ciri orang yang bertakwa ketika dia berusaha, dia akan melakukan usaha lebih dari orang biasa, lebih dari orang awam. Jadi kalau dalam sumber kedua tadi usaha 10 dapat 10, orang bertakwa itu usahanya akan 10 kali lipat dari orang yang ikhtiar, dari orang yang sekedar berusaha. Dalam hal ini saya ingin menceritakan sebuah kisah dalam Al-Quran. Seorang hamba Allah yang sangat luar biasa, yaitu Maryam, ibunda Maryam. Maryam ini sejak kecil hidupnya di mihrab. Dan ketika Nabi Zakaria yang mengurusnya masuk ke dalam mihrab, selalu mendapatkan makanan ada di mihrab tersebut. Dan ketika ditanya dari mana ini? Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Anna laki hadza huwa min indillah. Ketika dewasa, singkat cerita, Maryam mendapatkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkehendak untuk membuatnya hamil, ya. Padahal dia tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Nah, kemudian dia harus terusir dari kampung halamannya, berada di tengah-tengah hutan, kemudian melahirkan sendiri. Bayangkan seorang perempuan melahirkan sendiri di tengah hutan. Nah, ketika itu Maryam menyampaikan sebuah doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya rizki. Ya. Dulu Allah mendatangkan rizki turun dari langit. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala merespon permintaan Maryam dengan mengatakan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu, niscaya dia akan menjatuhkan buahnya yang matang. Coba kita pakai logika kita, bagaimana mungkin seorang perempuan yang dasarnya lemah, baru melahirkan dalam kondisi lemah, menggoyangkan pohon kurma yang kokoh. Sebuah perintah yang tidak logis. Tetapi saya yakin Maryam di saat itu tidak melakukan goyang-goyang pohon kurma itu, juga tidak melakukannya dengan semaunya, ataupun ini hanya syariat saja, ini hanya perintah Allah saja, mungkin cukup goyangkan dengan satu jari saja. Saya yakin tidak. Maryam akan menggoyangkannya dengan serius. Tetapi ketika kurma itu jatuh dari atas, sebenarnya kan nggak ada hubungannya dengan usaha yang dilakukan oleh Maryam, karena bagaimanapun usaha seseorang untuk menggoyangkan pohon kurma itu nggak mungkin membuat buahnya jatuh. Nah, jadi kesimpulannya, orang bertakwa itu sungguh-sungguh dalam berusaha, serius, bahkan dia akan melakukan effort lebih daripada orang biasa. Tetapi dia menyadari betul bahwa kesuksesannya itu bukan karena usahanya, tapi didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Pak Agung, kita masih dalam kondisi merayakan kemerdekaan bangsa kita, negara Republik Indonesia. Undang-undang dasar kita mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Para pendahulu kita sudah memberikan contoh bagaimana mendapat kesuksesan dari sumber takwa. Luar biasa. Ustadz, ada fenomena yang luar biasa ketika saya mewawancarai, ya, berdiskusi dengan orang-orang yang sudah sukses gitu, ya, sudah kelihatan kontribusinya di masyarakat, sudah bisa mulai berderma untuk masyarakat luas. Beberapa mereka itu ketika saya ajak diskusi selalu mengatakan, ketika saya tanya apa sih Pak rahasianya bisa sukses seperti ini, mereka selalu mengatakan, saya ini sangat dekat dengan ibu saya ini sangat mencintai ibu saya. Apakah itu merupakan salah satu pembuka dari sumber kesuksesan yang keempat ini, Ustadz? Bisa. Itu bisa berkah, tapi bisa juga sumbernya takwa, gitu ya.
Artinya saya ketemu beberapa profil pengusaha yang memang luar biasa ta'zim kepada orang tuanya, bahkan nama usahanya dipakai nama ibunya gitu ya dan sebagainya. Ya, bisa saja itu kan dalam Islam itu ada yang disebut dengan tawasul, ya, tawasul, wasilah. Gitu. Jadi boleh saja suatu ketika kita ada hajat di sisi Allah, kemudian kita menukar pahala kita menjadi kebutuhan duniawi, gitu loh. Nah, kan ada tuh, kalau ingin jadi orang kaya banyaklah bersedekah, kalau ingin orang kaya banyaklah menyantun orang, kan begitu. Nah, itu kan disebut tawasul, menukar pahala di sisi Allah menjadi kebutuhan duniawi. Nah, akan tetapi kalau kita selalu menukar amalan kita dengan kebutuhan duniawi, apa yang kita sisakan untuk akhirat, gitu loh. Nah, jadi bisa saja kalau pertanyaannya tadi adalah ketika seorang takzim kepada orang tua, nah, itu bisa saja orang itu mendapatkan sumber sukses dari berkah, tapi sangat memungkinkan orang tersebut juga mendapatkan kesuksesan dari sumber takwa. Jadi Pak Iwan, untuk sumber sukses yang ketakwaan ini memang mensyaratkan orang itu bertakwa. Betul. Betul ya. Jadi orang itu harus melaksanakan amalan-amalan solihnya. Ya. Sehingga dengan amal-amal solih itu seseorang itu akan diberikan red carpetnya untuk sukses. Untuk dapat sukses. Ya. Jadi dari keempat sukses ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jalan takwa lah yang seharusnya kita kejar. Boleh saja mungkin Allah datangkan berkah. Kita sungguh-sungguh juga Allah datangkan sukses. Tetapi alangkah baiknya kita itu mengejar sukses takwa, Allah akan datangkan kesuksesan yang lain. Tapi kalau kita kejar salah satu dari yang 4 ini, nomor poin 1, 2, 3, hampir mustahil kita mendapatkan nomor 4. Iya, banyak di antara kita, para pemirsa Besal, ketika kita bicara sukses, yang terfikir oleh kita adalah bagaimana kita mengejar pekerjaan-pekerjaan di dunia ini. Sehingga seolah-olah sumber-sumber kesuksesan itu hanya sumber-sumber yang ada di dunia ini. Kita terlupa bahwa ada pintu-pintu langit yang mestinya kita ketuk-ketuk setiap saat supaya kesuksesan kita itu bisa mendapatkan red carpetnya, supaya kita bisa mudah untuk mencapai kesuksesan tersebut. Amal unggulan apa Ustadz yang paling mendekatkan kita pada ketakwaan tersebut kita? Ada pertanyaan seperti ini Pak Gung. Seorang guru ditanya oleh muridnya, berikan kepada saya ajaran yang mudah untuk dapat takwa. Gurunya mengatakan, ingat selalu 2 hal, lupakan selalu 2 hal. Ingat selalu kesalahan kita kepada orang lain dan jasa orang lain kepada kita. Lupakan selalu kesalahan orang kepada kita dan jasa kita kepada orang lain. Inilah amalan yang paling ringkas dan mudah untuk mendapatkan takwa, tapi sebenarnya ini juga mudah dikatakan, tapi sangat sulit untuk kita laksanakan. Nah, guru itu menambahkan, kalau kamu kepada manusia sudah mampu seperti itu, apalagi kalau kamu kepada Allah. Allah memberikan ujian kan sebenarnya untuk kebaikan. Ya, Allah, kita pernah beribadah kepada Allah ini dan itu, jangan salah, Allah memberikan rezeki kepada kita jauh lebih daripada itu. Nah, dengan cara seperti ini, orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah sampai pada level comfort zone atau merasa puas dengan capaiannya. Orang yang bertakwa, apapun kesuksesannya, ketika itu di genggaman tangannya, maka dia akan selalu gunakan tetap untuk mendapatkan kesuksesan yang utama tadi, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan Pak Iwan Kurniawan atas sharingnya hari ini di dalam Talk to Business kita tentang 4 sumber-sumber dari kesuksesan itu sendiri. Pemirsa Besal yang berbahagia, matahari itu memiliki schedule-nya masing-masing. Ya, di tempat masing-masing itu ada schedule-nya matahari untuk terbit. Dan ketika terbit pun, matahari itu memiliki saatnya untuk bisa bersinar terang. Tidak usah kita khawatir ketika kita saat ini belum sukses. Mungkin saja pada saat ini memang saatnya belum tepat buat kita untuk sukses. Kita perlu mematut-matutkan diri kita untuk bisa ketika kita sukses, kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa menjadikan sukses itu sebagai kehidupan yang sempurna untuk kita. Menjadi sukses dengan sumber yang keempat, yaitu takwa, dengan jalan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang unik, pribadi yang utama, pribadi yang bertakwa.
Ketika kita menjadi pribadi yang bertakwa, ketika kita sudah dicintai oleh penduduk dunia, ketika kita dirindukan oleh penduduk langit, perlahan-lahan pintu langit akan terbuka untuk kita dan kita akan mendapatkan red carpet kita untuk mendapatkan kesuksesan kita. Tetap berusaha, kita akan tahu di mana saat-saatnya kita akan mendapatkan kesuksesan kita. Jangan pernah berputus asa dalam mengejar kesuksesan kita, karena Allah lebih tahu kapan kita mendapatkan kesuksesan kita dan kapan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesuksesan itu. Sukses buat kita semua. Sampai di sini Talk to Business kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada Talk to Business edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Dipersembahkan oleh